Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Merenungkan kebenaran firman Tuhan harus menggali untuk menemukan pemahaman sesuai pesan Alkitab, bukan kehendak diri. Itu yang semestinya kita lakukan sebagai orang percaya supaya iman kita terkoreksi, dimurnikan oleh firman itu. Nah, kali ini kita akan memikirkan bagaimana memahami perspektif iman sesungguhnya di dalam sikap ritual yang kita kerjakan. Mari kita akan memikirkan bagian itu, namun sebelum lanjut saudaraku, kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami orang percaya dimanapun kami ada lewat media apapun yang mungkin kami kerjakan. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami sehingga sungguh dalam perenungan kami memahami kebenaran hidup itu dan hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Apa yang dikatakan Alkitab? Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapatkan iman di bumi? Bagian akhir ini menjadi pertanyaan yang menarik yang justru seringkali diabaikan oleh banyak orang ketika membaca konteks ini. Jikalau dia datang ke dalam bumi, akankah dia menemukan adakah iman seperti janda itu? Ada urusan apa ini saudara? Apa yang dimaksud di sana? Mari kita lihat dulu konstelasinya. Pertama, ini jelas merupakan perumpamaan. Karena ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan satu perumpamaan. Perumpamaan adalah hal-hal yang diberikan sebagai sebuah gambaran untuk menyadari yang sesungguhnya. Ya, ini yang penting. Untuk menyadari yang sesungguhnya. Nah, apa sebetulnya? Lalu mengapa untuk perumpamaan? Itu untuk mempermudah orang memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan. Nah, yang ketiga, konstruksi dari cerita sesungguhnya terekspresi dalam bentuk satu cerita. Lalu diajaklah orang masuk ke dalam memahami kedalaman dari cerita itu sendiri. Sehingga orang diajak untuk beranalogi dengan hidup sehari-hari. Bahasa gampangnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang dikatakan Yesus? Dikatakan begini. Ia menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini dengan segera kita menemukan kuantitatif, bukan? Tidak jemu-jemu. Artinya ya terus-menerus, continue. Tetapi apakah kemudian berhenti di situ, lalu kalau kita dengan tidak jemu-jemu berdoa kita akan menjadi hebat? Karena ada sisi lain Alkitab berkata, mungkin kau sudah berdoa, kau sudah memohon kepada Allah, tetapi Tuhan tidak memberikannya karena engkau ingin memuaskan hawa nafsumu saja. Artinya, mau tidak jemu-jemu pun tidak jadi bernilai kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Nah, kalau begitu mana yang lebih tinggi? Dengan tidak jemu-jemu atau terus-menerus tadi, dengan kesungguhan hati. Karena Alkitab juga berkata, doa orang yang benar besar kuasanya. Bukan doa orang yang tidak jemu-jemu. Nah, bagaimana memahami itu? Karena itulah membaca Alkitab, kita tidak bisa berhenti pada satu bagian saja. Dengan segera kita harus membuat banding satu dan yang lain, sehingga kita mengerti secara penuh.
Sehingga kita mengerti secara utuh. Nah, konstruksi pemahaman iman kita pun akhirnya menjadi konstruksi pemahaman iman yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, maka dikatakan, perumpamaan itu begini, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Maka dimulailah dengan kisah, ada orang yang begitu semena-mena, semau-maunya. Dan dia di dalam kesemena-menaannya punya kekuasaan yang luar biasa. Karena dia hakim kota. Posisi dia tertinggi di kota itu. Setiap kasus dia yang memutuskan. Jadi hakim ini dikatakan adalah orang yang punya kuasa, tapi semena-mena. Dan dia tidak menghormati siapapun, tidak peduli. Mau laki, perempuan, tua, muda, baginya sama saja. Begitu semena-menanya dia, begitu semau-maunya dia. Seperti gambaran orang hidup yang tidak takut kepada kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana seharusnya kita bisa melihat situasi pelik kalau orang berurusan dengan hakim yang semena-mena ini, hakim yang jahat ini, hakim yang semau-maunya ini, hakim yang tidak mempunyai respek, hormat kepada orang lain. Betapa amat sangat menjengkelkannya, bukan? Kau berdiskusi, menyampaikan pendapatmu yang sejatinya benar, dia tidak akan hormati. Dia hanya mampu menghormati dirinya dan merasa dirinya paling benar dalam hal apapun. Sementara di sisi itu, dia berhak memutuskan di dalam kesemena-menaan. Wow, kita menghadapi orang yang mengerikan. Diktator, itu bahasa kerennya sekarang. Seorang yang sangat menakutkan. Lalu, kalau sudah digambarkan ada orang yang punya jabatan tinggi, kuasa penuh, tapi semena-mena tidak tahu menghormati orang lain. Jadi siapapun dia tidak peduli. Lalu di sisinya, Yesus menggambarkan ada seorang janda miskin. Nah, ini sudah jadi jumpalitan perbandingannya. Karena janda, ia sudah lemah karena tidak ada suami yang membackupnya, lalu miskin secara ekonomi membuat dia tidak ada nilainya. Maka orang akan memandang rendah dia. Dia tidak punya kuasa, itu sebab dia miskin. Tidak punya kuasa bukan saja kekuasaan karena jabatan, tapi dia juga tidak punya kekuasaan karena uang. Kan ada orang janda kaya, memang tidak ada posisi, tapi uang banyak bisa mempengaruhi banyak orang. Janda ini tidak sama sekali. Uangnya tidak ada. Ia ada dalam kemiskinan. Nah, itu menjadi amat sangat menyakitkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itu di dalam bagian seperti ini, janda ini datang, yang miskin. Nah, janda yang miskin datang menemui hakim yang kaya raya dan penuh kuasa. Janda miskin tanpa kuasa. Janda miskin datang untuk meminta keadilan, tapi datang pada hakim yang semena-mena, yang tidak hormat kepada siapapun. Hasilnya apa? Sudah bisa kita duga. Untuk apa berurusan dengan hakim seperti itu? Apalagi engkau janda miskin. Maka pekerjaan janda itu sudah jelas dalam gambar ini adalah pekerjaan bodoh, bukan? Itu maksudnya. Sehingga komparasi, perbandingan antara situasi si hakim dan si jaksa berbanding terbalik. Satu penuh kuasa begitu luar biasa, yang satu tanpa daya, hina dina. Camkan, pikirkan pertemuan yang tidak ada guna. Logika kita dengan segera mampu memberi nilai itu. Edan, itu akan kita bilang pada siapa? Si ibu janda miskin ini. Ya edanlah, sudah janda miskin, tidak punya kuasa, mau ketemu, berani engkau menghadap kepada hakim gila kuasa itu. Hakim yang semena-mena, yang tidak hormat sama siapapun, apalagi janda miskin. Saudara, ini muncul menjadi pertanyaan yang sangat serius, bukan? Apa yang melatar belakangi si janda itu berani datang? Apakah dia tidak punya logika? Apakah dia seorang yang nekat? Tidak ada gambaran itu. Tetapi bagaimana dikatakannya? Dia datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Janda miskin punya lawan. Mungkin lawan itu mau mengambil tanahnya sebidang yang sisa. Janda miskin menghadapi lawan, mungkin lawan ini akan mengambil apa yang ada padanya untuk menghabisi dia sekaligus. Dan tentu lawannya sangat berani karena lebih kuat dari dia.
Tidak ada jalan lain memang bagi si janda miskin kecuali pergi ke hukum. Tapi celaka pada waktu itu di tempatnya. Hukum bukanlah penguasa, tapi hukum justru pemeras manusia. Pemeras rakyatnya, hukum justru dipermainkan untuk memperkaya diri, hukum dijungkir balikkan. Itu situasinya. Di kehidupan kita mudah memahaminya, karena kita pun sering melihat hal itu terjadi di sekitar kita. Maka dalam gambaran yang begitu sempurna tentang hakim penuh kuasa, tapi jahat luar biasa, janda miskin berperkara, tidak punya daya, harus menghadap padanya. Wow. Istilah perjanjian lama kita bilang apa? Daud lawan Goliat. Mana mungkin? Tetapi janda itu maju. Lalu dikatakannya apa? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Lah ya jelaslah, wong janda miskin pasti ditolak. Siapa yang mau mengurus? Hakim biasa yang tidak terlalu bengis pun akan berhitung karena dapat untung apa dari janda miskin. Lebih bagus pro kepada lawannya yang mungkin masih punya kesempatan memberikan keuntungan kepadanya. Janda miskin jelas tidak. Dia harus dipinggirkan. Tetapi yang menarik saudara, ketika si hakim yang memang sudah lalim tadi itu, hakim yang memang sudah semena-mena itu meminggirkannya, maka dikatakan dia si janda miskin itu terus maju. Dia bilang begini, walaupun ya aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Mengapa? Karena ketika si hakim menolak, si janda ternyata tidak berhenti. Terus, dan terus. Karena bola balik terus. Si hakim mulai merasa terganggu dalam pekerjaannya. Jalan, datang lagi janda itu. Mau makan, ada lagi janda itu. Di mana saja pun, janda itu selalu berteriak supaya dia dibela. Setelah cara ngotot yang luar biasa ya. Lalu lama-lama si hakim ini bilang itu tadi, aku ini memang tidak takut Tuhan, tapi orang ini bikin repot aku. Aku ini tidak menghormati siapapun, tapi janda ini bikin susah aku. Menarik juga susah. Saya pikir ini ada satu gambaran janda miskin, tapi kok jenius sekali ya. Nah, ini perumpamaan ini. Maka bagaimana jenius? Karena dia tidak punya harap, tidak punya hak, tapi dia datang terus-menerus. Dan dia punya harapan yang kuat, dia bisa menang. Padahal logikanya tidak mungkin. Jadi kekaguman kita pada si janda ini adalah pengharapannya yang begitu kuat, membuat dia bolak-balik datang dan berurusan dengan hakim yang lalim itu. Ingat, hakim itu lalim dan bilang, aku tidak takut pada siapapun. Aku tidak takut pada siapapun. Wow, itu luar biasa loh. Karena dia tidak takut pada siapapun. Tetapi menarik, ketika hakim yang tidak takut pada siapapun dibuat repot oleh janda itu, membuat dia berpikir, kapan aku bisa tenang? Nanti dia masuk restoran, janda itu belum masuk udah teriak-teriak. Lalu penjaga restoran usir, di luar dia terus mondar-mandir sengaja terlihat oleh si hakim. Mungkin hakim itu ambil ruang VIP nggak kelihatan, tapi dia masih di luar. Lalu ngomong lagi tiap kali. Lalu dia pulang ke rumahnya, besok pagi mau pergi kantor, ada janda miskin itu lagi. Lalu dia pergi dengan mobilnya masuk ke kantor, lalu ada lagi janda miskin, lalu dilaporkan, mau ketemu lagi. Repotnya. Akhirnya apa? Dikabulkannya lah keinginan si janda itu. Janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja datang, akhirnya menyerang aku. Karena lama-lama si hakim mulai pikir, nih orang kalau sudah kalap, nanti nyerang aku. Di Indonesia banyak pencari keadilan yang kecewa luar biasa, melempar sepatunya, melempar apa saja yang ada ke arah hakim. Itu sudah bukan cerita basi. Dan saya berdoa kiranya hakim yang menyebut dirinya takut kepada Tuhan dan hakim Kristen berlaku adil dalam hidupnya. Karena jika tidak, Tuhan yang akan mengadilinya. Saya pikir kita perlu kehati-hatian dalam sikap kita. Karena ketidakadilan mengambil hak seseorang itu sangat menyakitkan. Bukan saja soal berapa hilang aset orang itu,
tapi menurun kepada anak cucu mengalami kesengsaraan dan kehilangan peluang. Setiap keputusan akibatnya bisa berat luar biasa. Kalau kita melihat misalnya kasus ya, satu daerah, satu tempat, kalau satu kasus bank bermasalah misalnya, lalu bank ini bermasalah, lalu berapa ratus atau berapa ribu nasabah yang menjadi masalah. Nah, sekian ribu nasabah, berapa lagi anggota keluarga yang ada di dalam sana? Lah kalau itu uang andalan untuk sekolah anak dan seterusnya, tidakkah anak kehilangan kesempatan? Karena itu hati-hati. Dan janda yang satu ini terus bergulat dengan haknya. Dia berhadap, kiranya apa yang dilakukannya mewujudkan satu hasil. Dan memang akhirnya berhasil. Si hakim itu tak mau susah, lalu berpikir nanti orang ini nekat dan menyerang, ya sudah. Maka dengan segera ia membuat sebuah keputusan, lalu dibenarkannya lah janda itu. Maka Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Sangat menggoda kita, bukan? Dan adakah dia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, jadi perhatikan dulu, komparasi perumpamannya adalah komparasi terbalik. Kalau hakim itu tidak mau dan 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 tidak mau. Dia mengulur dan mengulur sampai buntu, tidak berdaya lagi. Apakah kemudian kita diajarkan berdoa bertalu-talu misalnya atau terus-menerus supaya Tuhan menjawab? Loh, nanti jangan salah paham dulu. Kalau itu cerita yang kita ambil artinya Tuhan seperti hakim yang lalim itu dong. Lah kalau Tuhan seperti hakim yang lalim itu ngeri amat ya. Masa kita mesti teriak-teriak lalu Tuhan merasa terpojok baru mau tolong kita? Apa iya Tuhan begitu? Di mana gambaran yang dikatakan dalam kitab Injil juga di Matius? Sebelum kita meminta, dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Awas, jangan sampai salah. Maka sebetulnya ketika kita memahami sikap janda terhadap si hakim yang karena terus-menerus mendapatkan haknya, lalu kita menggambarkan begitulah kita kepada Tuhan, sama saja kita menjadikan Tuhan seperti hakim yang jahat, yang lalim, yang sewenang-wenang, yang tidak menghormati siapapun. Tapi karena terpojok, dibenarkannya janda itu. Apakah Tuhan karena terpojok lalu mengabulkan doa kita? Waduh, ngeri sekali saudara-saudara. Jauh itu luar biasa. Lalu apa cerita perumpamaan ini? Ini mau dibalik. Makanya seperti ada juga Yesus pernah memberikan perumpamaan kan? Bapak mana sejahat-jahatnya bapak, anaknya minta roti dikasih ular. Apalagi bapakmu di surga. Bapak jahat aja tidak, gitu loh maksudnya. Bapak di surga lebih lagi. Bapak di surga lebih lagi. Begitulah cerita ini. Hakim yang lalim itu saja begitu bejatnya. Terpaksa dia berubah, apalagi Allahmu. Karena apa dikatakan? Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru padanya? Apakah dia akan mengulur waktu? Jelas berbeda dengan hakim itu. Kalau tidak ngulur waktu, lalu apa yang menjadi masalah supaya kita berulang-ulang dan terus-menerus berdoa sampai Tuhan bertindak? Kan tidak. Karena dia tahu siapa kita. Dia tahu kita anaknya. Dia tahu kita umat kepunyaannya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Kalau gitu doa siang malam itu maksudnya apa? It's not about the time. Ini bukan soal kuantitatif. Termasuk cerita janda itu adalah pengharapan yang besar. Percaya bahwa haknya akan dibela. Karena dia benar dan dia akan berusaha gigih. Apalagi Bapa di sorga. Jadi inti yang menjadi sikap adalah percaya bahwa kasusnya bisa menang. Percaya dia benar dan tidak akan mundur selangkah pun. Percaya. Aku benar. Padahal secara logika ya biar kau benar pun 100 kali benar. Mau hadapin jaksa itu mana bisa? Apa hakim itu mana bisa? Hakim itu gawat. Semena-mena berkuasa. Tidak hormat siapapun, apalagi kau janda miskin. Tapi kepercayaannya untuk mendapatkan haknya membuat dia gigih dan maju berhadapan dengan hakim itu. Maka kisah itu digambarkan. Begitulah Tuhan kepada umatnya yang setia mengiring dia. Itu soal pengiringan sikap iman yang setia. Sehingga apapun yang terjadi dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dia tidak hanya suka bersama Tuhan, duka pun dinikmati dan disyukurinya. Terus menerus dia mengikut setia kepada Tuhannya. Itu loh
Ini bukan soal kita doa terus-menerus lalu Tuhan akan memberi. Apakah Tuhan begitu bengis, begitu kejamnya? Jadi kalau doa satu kali tidak diberinya? Tuhan bukan hakim yang tidak adil itu. Maka dikatakan Tuhan sendiri di bagian ayat berikutnya. Apakah aku akan mengulur-ulur waktu? Maka siang malam menggambarkan doa itu adalah orang yang mempunyai hubungan batin, hubungan iman yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Nah itu sebab yang saya bilang ayat terakhir tadi menjadi kata kunci yang penting. Bukan terus-menerusnya, bukan tidak jemu-jemunya, tetapi kata kunci yang penting di bawahnya. Apa dikatakan? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Mereka yang menaruh harap kepadanya dengan segera, bukan tunggu. Lalu dikatakan lagi apa? Akan tetapi yang jadi persoalan, jika anak manusia itu datang, adakah iman seperti itu di bumi? Ini yang menjadi menarik. Inilah sebetulnya argumentasinya. Jadi ini bukan soal bagaimana kita berdoa terus-menerus lalu berpikir kita akan dapat juga terus-menerus. No. Tapi bagaimana hidup kita beriman dan percaya kepada Tuhan buntu pun perjalanan. Kita yakin Tuhan akan menolong. Seperti janda itu yakin kebenarannya akan menang sekalipun. Dia berhadapan dengan hakim yang semena-mena. Hakim yang jahat. Hakim yang tidak takut Tuhan. Dia yakin dia bisa menang. Jadi karena yakin maka dia maju terus. Bukan maju terusnya yang bikin dia menang. Keyakinan itu. Karena kalau tidak yakin maju 2-3 kali juga dia sudah rubuh, buntu, mundur, putus asa. Tapi dia tidak. Dia terus. Dia terus. Keyakinannya sangat kuat. Begitulah orang yang berkeyakinan dengan Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupnya. Entah sakit datang, entah sehat. Entah miskin datang, entah kaya, entah badai bertiup, entah tidak. Dia tetap punya kepercayaan. Tuhan pasti membelanya. Tuhan pasti menjaganya. Tuhan pasti melindunginya. Kan itu iman. Di depan mata janda itu berhadapan dengan hakim yang lalim. Di depan mata janda itu berhadapan dengan hakim yang tidak takut akan Tuhan. Di depan mata. Tuhan saja tidak takut, apalagi urusan dengan manusia. Tapi janda itu percaya pada hakikat kebenaran haknya. Dan dia berjuang, dia mendapatkannya. Lebih lagi kita anak-anak Tuhan. Lebih lagi kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan. Ayolah kita ikut seperti gambaran janda tadi. Halangan-halangan hidup yang di depan mata kelihatannya sulit. Jangan takut, jalani. Dengan tetap menaruh harap kepada Tuhan, dengan tetap berdoa. Tuhan akan menolongmu pada waktunya. Karena dia tidak suka mengulur-ulur waktunya. Kau tidak perlu menggugat dan menggugat dia seperti janda itu menggugat hakim itu. Bukan. Bukan gugatan janda itu yang mau diajarkan. Tapi sikap janda itu. Yang berpikir, kalau aku terus mengejar aku akan dapat hakku. Dia yakin akan kebenaran yang dipunyai. Begitulah iman orang percaya bekerja. Tapi yang jadi pertanyaan kata Tuhan Yesus, adakah iman itu di bumi? Itu loh. Sehingga kalau kita bilang beriman itu apa? Ini menjadi menarik. Beriman tidak sama dengan kita minta apa lalu kita dapat segera. Beriman bukan kita mau kemana atau mau bagaimana semuanya mulus. Kita tidak bisa menjadikan iman itu sebagai mantra untuk bikin kita happy-happy. Katakanlah kita punya, tapi menipu orang lain mengambil yang bukan milik kita. Lalu kita bilang, loh kalau Tuhan tidak sertai ya tidak mungkin ini jadi punya saya. Kan jadi gawat akhirnya. Ini bisa jadi pembenaran yang sangat mengerikan. Kan tidak begitu. Adakah iman seperti itu yang percaya pada kehendak dan pertolongan Tuhan? Adakah iman seperti itu yang tahu Tuhan pasti menolongnya? Adakah iman itu? Pertanyaan yang luar biasa. Siapa yang mau menjawab itu? Saudara-saudara, inilah seharusnya sikap orang percaya dalam kehidupannya. Dia bagaimana menjalani hari-harinya. Bagaimana mengisinya dengan cara bertanggung jawab. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini seharusnya yang ditumbuh kembangkan dalam hidup keimanan orang percaya. Sehingga tidak ada blok-blok problema-problema hidup yang menghadang
datang yang membuat dia berhenti beriman. Dia tetap beriman kepada Allah karena percaya Allah akan menolongku. Tapi faktanya loh Pak, lagi ada masalah. Faktanya loh Pak, lagi ditekan orang. Faktanya loh Pak, kita lagi dikerjain. Faktanya sakit ini berat. Faktanya vonis dokter nggak ada harapan. Yes, emang kenapa? Faktanya kita bankrupt. Yes, emang kenapa? Faktanya kita difitnah. Yes, emang kenapa? Apa kau pikir Tuhan tidak bertelinga untuk membelamu? Tuhan bertelinga. Dan dia akan menolongmu. Tuhan akan membelamu. Ini penting. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, di dalam memainkan peran kita di kehidupan kita, selalu menjadi perlu bagaimana kita menggarap dalam kesungguhan yang penuh. Inilah yang harusnya kita lakoni. Inilah yang harusnya kita kerjakan. Sehingga hidup kita, keberimanan kita jadi keberimanan yang sungguh-sungguh. Jangan takut menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan, supaya hidup kita berkenan padanya. Sehingga kalau dia datang, nah ini yang menarik ya, ke bumi itu, dia menemukan bahwa memang sesungguhnya lah kita hidup seperti hidup yang Tuhan mau. Kita hidup menyenangkan hatinya. Kita hidup seperti kehendaknya. Bukankah seharusnya seperti itu? Camkanlah saudara-saudaraku. Sehingga jangan sampai langkah-langkah keberimanan kita salah, memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi sudah semestinya kita percaya Tuhan akan menolong kita kalau kita benar di posisi kita. Badai hidup, pergumulan, persoalan yang datang menghadang, itu memang kita butuhkan sebagai latihan untuk makin menguatkan iman. Lewati satu demi satu. Ayunkan langkah, batu bukan malapetaka. Sampai kemudian kau akan melihat dan berkata, betul, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang kepunyaannya. Tuhan selalu menyertainya. Saudara-saudara, saya pikir ini yang menjadi penting dalam sikap iman percaya kita. Saya pikir kita perlu selalu berpikir, apakah sebetulnya kita sudah beriman? Kita sering merasa kita beriman karena pemahaman keimanan yang salah. Sehingga kita yakin dalam kesalahpahaman. Ini juga repot ya. Sama kita seperti yakin ketika ada seorang difitnah, katanya dia jahat. Lalu kita yakin dia jahat. Dan kita akan bicara pada tiap orang dimanapun kita ada. Orang itu jahat. Karena kita yakin terhadap fitnah yang kita dengar. Tapi waktu kita periksa ternyata fitnah itu salah. Lalu kita bilang, wah ternyata aku salah. Tidak begitu. Ini yang harus dijaga betul-betul. Tidak seperti itu. Nah kalau sudah dijaga betul-betul lalu tidak seperti itu artinya apa? Anda salah dengan pemahaman yang salah. Tapi syukurlah sudah mengkoreksinya. Kita harus berani berubah bukan? Karena itu mengertilah yang benar, yang sejati, yang sungguh yang Alkitab katakan. Maka berubahlah supaya kau semakin dekat dengan Tuhan. Menikmati arti keberimanan. Dan kalau dia datang, dia menemukan iman itu di dalam bumi ini. Yang percaya menaruh harap penuh pada Tuhan. Apapun yang ada di depannya. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat firman hidup. Terus ajar kami hidup di dalam kehendak-Mu, melakukan apa mau-Mu. Dan kiranya program Dimensi Iman Kristiani membawa kami makin dekat pada Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Saudara, sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.